Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Raindra Evaniar dari kelas Ilmu Pemilihan Ternak D dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Heritabilitas merupakan parameter terpenting dalam pemeliharaan ternak. Semakin tinggi nilai heritabilitas dari sifat yang dipilih, maka semakin tinggi juga sifat yang diperoleh. Tingginya nilai heritabilitas sifat tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara fenotip dan variasi genetik. Namun, jika nilai heritabilitas rendah, maka harus dipilih secara berkelompok. Dalam membuat rencana seleksi dan rancangan perkawinan untuk meningkatkan kualitas genetik ternak, perlu dipahami nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk memperkirakan sejauh mana kemajuan program pemeliharaan yang berbeda dan membantu membuat keputusan penting tentang apakah biaya program pemeliharaan sebanding dengan hasil yang diharapkan. Materi yang digunakan pada praktikum acara kali ini meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu timbangan telur yang digunakan untuk menimbang telur dan jongkok sorong yang digunakan untuk mengukur panjang dan lebar telur. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu telur ayam. Metode yang digunakan pada praktikum ilmu pemeliharaan ternak kali ini yaitu membuat data dummy minimal 20 data produksi ayam petelur berupa indeks bentuk telur atau IBT dan bobot telur. Selanjutnya, dari data dummy tersebut dihitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas antar kelas maupun repeatabilitas dalam kelas, serta menarik kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut. Manfaat dan tujuan praktikum ilmu pemeliharaan ternak adalah mahasiswa dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas, serta mahasiswa dapat memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik dan mahasiswa dapat melakukan perhitungan secara aplikasif. Contoh soal. Di suatu peternakan ayam petelur, dapat dilihat recording memiliki IBT berkisar antara 72% sampai 82% dan memiliki bobot telur berkisar antara 44 sampai 48 gram. Dari banyaknya ayam di peternakan tersebut yaitu ada 5 ekor ayam betina dikawinkan dengan masing-masing 4 ekor pejantan selama 4 hari. Pendugaan nilai heritabilitas indeks bentuk telur. Tabel 1 yaitu daftar rekapitulasi heritabilitas indeks bentuk telur. Yang pertama di sini ada betina yang berjumlah 5, pejantan berjumlah 4, 1, 2, 3, 4, dan setiap pejantan memiliki IBT seperti berikut yaitu 7,50, 75,35, 73,45, 77,00, 75,75. Nah, kemudian tersebut dijumlahkan dan ketemu YI yaitu 377,05. Sedangkan untuk mencari A kuadrat yaitu 75,50 dikuadratkan dan ketemulah hasil berikut. Setelah ketemu A kuadrat ditambahkan hasil dari IBT kelima tersebut dan ketemu hasil berikut. Dan selanjutnya begitupun dengan pejantan 2, 3, dan 4. Setelah mengetahui tabel rekapitulasi, lalu kita mencari hasil heritabilitas. Yang pertama yang kita cari yaitu FK, faktor korelasi. FK sendiri mempunyai rumus yaitu FK sama dengan Y.2 kuadrat per N titik. Lalu setelah mengetahui FK, kita lanjut untuk mencari jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. JKS sendiri mempunyai rumus JKS sama dengan sigma I YI kuadrat per NI min FK. Setelah itu, kita mencari jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW sendiri mempunyai rumus yaitu
JKW sama dengan sigma I kali sigma K Y kuadrat IK min sigma I kali YI titik kuadrat per NI. Setelah itu, kita mencari derajat bebas antar pejantan, DBS. DBS sendiri mempunyai rumus DBS sama dengan S-1. S sendiri yaitu pejantan. Setelah mengetahui DBS, kita lanjut untuk mencari derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW punya rumus yaitu DBW sama dengan N titik per S. Setelah itu, kita mencari kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS sendiri mempunyai rumus yaitu KTS sama dengan JKS per DBS. Lalu, setelah mencari KTS, kita bisa lanjut untuk mencari kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW sama dengan JKW per DBW. Lalu, setelah ketemu KTW, kita lanjut untuk mencari kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam W. Ragam W sendiri sama dengan KTW. Setelah mencari ragam W, kita lanjut untuk mencari kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam S. Ragam S mempunyai rumus yaitu ragam S sama dengan KTS min KTW per K. Setelah itu, kita bisa lanjut untuk mencari heritabilitas indeks bentuk telur atau H kuadrat. H kuadrat mempunyai rumus yaitu H kuadrat sama dengan 4 kali ragam S kuadrat per ragam S kuadrat plus ragam W kuadrat. Berikut ini akan saya tampilkan daftar sidik ragam heritabilitas indeks bentuk telur. Yang selanjutnya yaitu pendugaan nilai heritabilitas bobot telur. Tabel daftar rekapitulasi heritabilitas indeks bobot telur hampir mirip dengan rekapitulasi data heritabilitas IBT yang pertama tadi, yaitu memiliki betina berjumlah 5 dan pejantan berjumlah 4. Nah, memasukkan bobot indeks bobot telur betina 1 sampai 5. Terus untuk ditemukan YI yaitu seperti berikut. Dan kemudian untuk mencari A kuadrat, A dikuadratkan dan ketemu hasilnya seperti ini. Dan Y1 kuadrat seperti ini. Kemudian untuk pejantan 2, 3, dan 4 sama. Setelah mengetahui tabel rekapitulasi dari heritabilitas bobot telur 1, kita langsung mencari heritabilitas. Yang pertama yaitu faktor koreksi. FK sama dengan Y.2 kuadrat per N titik. Setelah mengetahui FK, selanjutnya kita mencari jumlah kuadrat antar pejantan JKS. JKS sama dengan sigma I YI titik kuadrat per NI min FK. Setelah diketahui JKS, lalu kita mencari jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW sama dengan sigma I sigma K Y kuadrat IK min sigma I YI kuadrat per NI. Setelah itu, kita mencari DBS. DBS punya rumus yaitu DBS sama dengan S-1. S sendiri yaitu pejantan. Setelah itu, kita mencari derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW sama dengan N titik min S. N titik sendiri adalah jumlah data dan S adalah pejantan. Lalu, kita mencari kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS sama dengan JKS per DBS. Setelah diketahui KTS, kita bisa mencari kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW sama dengan JKW per DBW. Setelah itu, kita mencari kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau
ragam kuadrat W. Ragam kuadrat W sama dengan KTW. Setelah ketahui ragam kuadrat W, kita mencari kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam kuadrat S. Yang rumusnya yaitu ragam kuadrat S KTS min KTW per K. Setelah itu kita bisa mencari heritabilitas bobot telur. Dengan rumusnya H kuadrat sama dengan 4 ragam S per ragam S plus ragam W. Berikut ini akan saya tampilkan daftar sidik ragam heritabilitas bobot telur. Berdasarkan dari data di atas, diperoleh nilai heritabilitas pada indeks bentuk telur 1 yaitu sebesar 0,905351246. Sedangkan nilai heritabilitas pada bobot telur 1 sebesar 0,26668253. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai heritabilitas pada indeks bentuk telur dan bobot telur sudah sesuai dengan rentan heritabilitas yaitu 0 sampai 1. Jika nilai heritabilitas yang mendekati 0 sampai 0,1 maka tergolong rendah. Jika 0,1 sampai 0,3 tergolong sedang dan nilai heritabilitas yang melebihi 0,3 tergolong tinggi. Selain itu, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai heritabilitas, antara lain karakteristik populasi sampel yang dievaluasi, metode estimasi, adanya pautan gen, pelaksanaan percobaan, dan generasi populasi yang diuji. Yang berikutnya yaitu pendugaan nilai korelasi genetik indeks bentuk telur dan bobot telur. Tabel berikut ini merupakan daftar rekapitulasi korelasi genetik IBT1 dengan bobot telur 1. Nah, di sini X yaitu IBT1 dan Y sebagai bobot telur 1. Di sini sama seperti tabel sebelumnya, betina berjumlah 5 dan pejantan berjumlah 4. IBT1 dari betina 1 sampai 5 ditambah dan menghasilkan XI. Begitu juga dengan bobot telur 1 sampai 5 ditambahkan menghasilkan YI. Untuk mencari X dan Y, kita kalikan IBT1 dengan bobot telur 1 dan menghasilkan berikut ini. Begitu juga dengan pejantan 2, 3, 4. Untuk mencarinya sama seperti itu. Setelah mengetahui tabel rekapitulasi IBT1 dengan bobot telur 1, kita bisa mencari korelasi genetik. Yang pertama kita mencari faktor koreksi. FK sama dengan X.2 kali Y.2 per N titik. Berikutnya setelah FK kita temukan, kita lanjut untuk mencari jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS. JHKS sama dengan sigma I XI kali YI per NI min FK. Setelah JHKS ketemu, kita mencari jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan, JHKW. JHKW sama dengan sigma I, sigma K, XIK kali YIK kurangi sigma I, XI kali YI per NI. Setelah JHKW ketemu, kita berikutnya mencari derajat bebas antar pejantan, yaitu DBS. DBS sama dengan S-1. S yaitu pejantan berjumlah 4. Lalu setelah DBS ketemu, kita mencari derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW sama dengan N titik min S. Setelah DBW ditemukan, kita bisa mencari hasil kali rata-rata antara pejantan atau HKRS. HKRS sama dengan JHKS per DBS. Setelah itu, kita mencari hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. HKRW sama dengan JHKW per DBW. Nah, setelah HKRS dan HKRW ketemu, lalu kita mencari hasil kali rata-rata harapan
antar anak dalam pejantan atau HKRHW. HKRHW sama dengan COV-W sama dengan HKRW. Setelah HKRHW ketemu, kita lanjut mencari hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS. HKRHS sama dengan COV-S sama dengan HKRS min HKRW per K. Setelah HKRHS ketemu, kita bisa langsung mencari ke korelasi genetik atau RG. RG sama dengan 4 kali COV-S per akar 4 ragam kuadrat S kali 4 ragam kuadrat SY. Berikut ini akan saya tampilkan daftar sidik ragam korelasi genetik, indeks bentuk telur 1, dan bobot telur 1. Berdasarkan dari data di atas, diperoleh hasil nilai pada korelasi genetik antara indeks bentuk telur 2 dengan bobot telur 2 sebesar 0,855135034. Nilai korelasi genetik yang mendekati angka 1 menunjukkan adanya hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain, begitu pula sebaliknya. Sedangkan rentang nilai korelasi genetik min 1 sampai 1. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada indeks bentuk telur dan bobot telur memiliki keterkaitan yang tinggi, namun memiliki sifat yang berlawanan. Nilai korelasi dari data di atas menunjukkan bahwa mempunyai hubungan kuat karena mendekati +1. Hal ini menunjukkan hubungan dua variabel yang cukup kuat. Sedangkan jika mendekati 0, maka menunjukkan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut. Positif atau negatifnya nilai korelasi genetik menandakan adanya perbedaan hasil dari dua variabel tersebut. Positif atau negatifnya nilai korelasi genetik menandakan bahwa adanya perbedaan hasil dari positif dan negatif. Tanda negatif atau positif menunjukkan arah mengenai hubungan antara dua variabel tersebut. Tanda positif maka kedua variabel memiliki hubungan yang searah, sedangkan tanda negatif artinya bahwa korelasi antara dua variabel memiliki sifat yang berlawanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korelasi genetik yaitu gen pleiotropik dan gen berangkai, serta metode dalam menghitung korelasi genetik juga berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Yang berikutnya yaitu pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Tabel rekapitulasi repeatabilitas indeks bentuk telur. Pada tabel ini kita bisa mengetahui indeks bentuk telur 1 sebagai X dan indeks bentuk telur 2 sebagai Y. Masing-masing dari IBT diambil 2 data per betina. Begitupun juga indeks bentuk telur 2. Setelah kita masukkan data ke dalam tabel ini, kita mencari XY yaitu indeks bentuk telur 1 dikali dengan indeks bentuk telur 2 dan menghasilkan ini. Setelah itu kita tambah semua agar sigma X, sigma Y, dan sigma XY bisa kita ketahui. Setelah kita mengetahui tabel rekapitulasi repeatabilitas indeks antar kelas, kita bisa mencari repeatabilitas dengan rumus R sama dengan sigma XY kurangi dalam kurung sigma X kali sigma Y per N tutup kurung per akar dalam kurung sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X kuadrat per N tutup kurung kali sigma Y kuadrat kurangi dalam kurung sigma Y kuadrat min N tutup kurung. Selanjutnya, repeatabilitas bobot telur dalam kelas.
tabel rekapitulasi repeatabilitas bobot telur berikut ini. Bobot telur 1 sebagai X, bobot telur 2 sebagai Y, bobot telur 3 sebagai Y. Tiap-tiap betina diambil 3 data bobot telur. Begitu juga dengan bobot telur 2 dan bobot telur 3. Setelah itu, untuk mengetahui YI, kita tambahkan individu pertama yaitu bobot telur 1 ditambah bobot telur 2 dan ditambah bobot telur 3 menghasilkan YI. Setelah mengetahui tabel rekapitulasi, kita bisa mencari dan menghitung repeatabilitas dalam kelas. Yang pertama yang kita cari yaitu faktor koreksi. FK sama dengan Y.2 kuadrat per M titik. Setelah faktor koreksi ketemu, kita bisa lanjut untuk mencari jumlah kuadrat antar individu atau JKB. JKB sama dengan sigma I YI kuadrat per MI min FK. Nah, setelah JKB ketemu, kita bisa lanjut untuk mencari jumlah kuadrat anak dalam individu atau JKW. JKW sama dengan sigma I sigma J Y kuadrat IJ min sigma I YI titik kuadrat per MI. Setelah JKW ketemu, kita bisa mencari derajat bebas antar individu atau DBB. DBB sama dengan N-1. Berikutnya, derajat bebas antar anak dalam individu atau DBW. DBW sama dengan N dalam kurung MI min 1 tutup kurung. Setelah ditemukan DBW, selanjutnya kita mencari kuadrat tengah antar individu atau KTB. KTB sama dengan JKB per DBB. Setelah KTB ditemukan, selanjutnya kita mencari kuadrat tengah antar anak dalam individu atau KTW. KTW sama dengan JKW per DBW. Setelah itu, kita bisa mencari kuadrat tengah harapan antar anak dalam individu atau KTHW. KTHW sama dengan ragam kuadrat W, sama dengan KTW. Setelah KTHW ditemukan, kita lanjut untuk mencari kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB. KTHB sama dengan ragam kuadrat B, sama dengan KTB min KTW per K. Setelah itu, kita bisa menemukan nilai repeatabilitasnya dengan rumus R sama dengan ragam kuadrat B per ragam kuadrat B plus ragam kuadrat B. Berikut ini akan saya tampilkan daftar sidik ragam repeatabilitas dalam kelas bobot telur. Berdasarkan dari data di atas, diperoleh nilai repeatabilitas kelas pada indeks bentuk telur 1 dan indeks bentuk telur 2 sebesar negatif 0,03898081 dan nilai repeatabilitas dalam kelas pada bobot telur 1, 2, dan 3 sebesar 0,9977945156. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai repeatabilitas antar kelas IBT1 dengan IBT2 tergolong rendah. Sedangkan nilai pada repeatabilitas dalam kelas pada bobot telur 1, 2, dan 3 tergolong tinggi. Rentan nilai repeatabilitas yaitu 1 sampai min 1. Jika nilai repeatabilitas semakin mendekati angka 1, maka menunjukkan bahwa kemampuan ternak untuk mengulangi sifat produksi susu pada periode laktasi berikutnya akan tinggi. Repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur performa ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Repeatabilitas terdapat dua metode perhitungan, yaitu metode repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas. Sifat repeatabilitas yaitu tetap, namun ada beberapa faktor seperti frekuensi pada gen dan lingkungan yang dapat mempengaruhi nilai repeatabilitas. Berdasarkan data yang saya dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas pada IBT1 sebesar 0,90535146 dan bobot telur 1 sebesar 0,2666
82573. Nilai tersebut masih masuk dalam rentang nilai heritabilitas yaitu 0 sampai 1. Korelasi genetik antara indeks bentuk telur 1 dengan bobot telur 1 sebesar 0,855135034, yang mana nilai tersebut menunjukkan bahwa pada indeks bentuk telur dan bobot telur memiliki keterkaitan yang tinggi. Nilai korelatif tinggi dan bernilai positif dapat diartikan bahwa hubungan dua variabel tersebut cukup kuat. Nilai repeatabilitas antar kelas pada indeks bentuk telur 1 dan indeks bentuk telur 2 sebesar negatif 0,038988081 dan nilai repeatabilitas dalam kelas pada bobot telur 1, 2, 3 sebesar 0,997944156, yang mana nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai repeatabilitas antar kelas IBD1 dan IBD2 tergolong rendah, sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot telur 1, 2, 3 tergolong tinggi. Berdasarkan hasil dari data di atas, sebaiknya praktikum dilakukan secara langsung, sehingga praktikan dapat lebih memahami secara baik dan benar, serta data yang digunakan lebih akurat lagi, agar hasilnya dapat sesuai keinginan. Sekian video penjelasan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dari saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.